Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai tugas e-book yang berjudul Senyawa Beracun pada Bahan Pangan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nika Poppy Purwati, kemudian Vinda Evita, dan Fatwa Diwangga. Manusia memerlukan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa sih bahan pangan itu? Menurut BPOM 2003, bahan pangan yaitu bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang serta mampu beraktivitas dan memelihara kondisi tubuh. Menurut Tejasari 2005, senyawa beracun dalam bahan pangan, baik secara alami maupun kontaminasi pencemaran, residu, dan mikroorganisme sangat berpengaruh pada tubuh manusia, dan dampaknya akan terasa dalam jangka waktu yang lama. Penggolongan senyawa beracun itu ada 3. Yang pertama, senyawa beracun alamiah, yaitu contohnya legum, yang mengandung asam fitat, singkong mengandung cyanida atau HCN, jengkol mengandung asam jengkolat, ikan buntal mengandung tetrodotoksin, kentang mengandung solanin, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu senyawa beracun dari mikroba, contohnya aflatoksin yang diproduksi oleh Aspergillus flavus, botulinin yang diproduksi Clostridium botulinum, pensilin yang diproduksi Penicillium, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu senyawa beracun oleh residu dan pencemaran, contohnya timbal, raksa, arsen, dan sebagainya. Apa itu definisi racun alamiah? Menurut Widodo 2018, racun alamiah berupa hasil sintesis ikatan organik atau hasil metabolisme pangan, baik pangan hewani maupun pangan nabati. Senyawa beracun alami merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan dan hewan tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. Pertama yaitu ada asam fitat. Asam fitat termasuk jenis anti-gizi karena dapat mengikat elemen mineral sehingga akan mengurangi ketersediaan mineral-mineral secara biologis. Asam fitat terdapat pada sereal, kacang-kacangan, minyak sayur, dan serbuk sari bunga. Gejala keracunan asam fitat yaitu tubuh terasa lemas, mual dan muntah, anemia, tidak nafsu makan, sakit perut, bau napas, keringat, air liur dan urin tidak sedap, mata dan kulit berwarna kuning, perkembangan fisik terlambat, dan kejang. Kemudian bagaimana cara mencegah keracunan asam fitat? Yang pertama yaitu dengan melakukan perendaman sebelum diolah. Kemudian perkecambahan, dilakukan perebusan, dilakukan fermentasi, dan dilakukan pemasakan. Yang kedua yaitu cyanida atau HCN. HCN merupakan senyawa yang dihasilkan dari hasil hidrolisis enzimatis senyawa glukosida cyanogenik. HCN dikenal sebagai racun mematikan karena menyerang langsung dan menghambat sistem antar ruang sel. Dosis mematikan untuk tubuh yaitu 0,5 sampai 3,5 mg HCN per kilogram berat badan. Apabila mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung HCN dalam dosis rendah secara terus-menerus, kemungkinan terjadi penumpukan racun dalam tubuh. Bahan pangan yang mengandung HCN yaitu tanaman biji-bijian, umbi-umbian, apel, kacang-kacangan. Bagaimana gejala keracunan cyanida atau HCN? Gejalanya yaitu kejang, kulit menjadi kemerahan, sulit bernapas, pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan hipotensi. Apabila jumlah yang masuk ke dalam tubuh sedikit, maka disebut gejala ringan. Tetapi apabila jumlah yang masuk ke dalam tubuh banyak, maka dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang cepat. Cara mencegah keracunan cyanida atau HCN, yaitu dilakukan perendaman, pencucian, perebusan, pengukusan, dan penggorengan. Yang ketiga, asam jengkolat. Asam jengkolat merupakan senyawa sejenis asam non-protein yang mengandung unsur sulfur. Menurut Sanjaya 2009, asam jengkolat merupakan turunan sistein. Hanya sebagian kecil yang larut dan yang tidak larut dapat membentuk batu ginjal. Asam jengkolat ini merupakan salah satu penyebab gagal ginjal. Menurut Murdiati 2013, asam jengkolat terkandung dalam biji jengkol 1% sampai 2% dari berat biji jengkol. Lalu bagaimana sih gejala keracunan asam jengkolat? Gejalanya yaitu diare atau sembelit, hipertensi, buang angin yang berlebihan, warna urin seperti susu, kemudian akan berubah menjadi darah, nyeri pinggang, dan nyeri perut. Asam jengkolat sulit dihilangkan, namun dapat dikurangi. Caranya yaitu dengan melakukan perendaman, pencucian, memasak jengkol sebelum dikonsumsi, menghindari mengkonsumsi jengkol secara berlebihan atau pada saat perut kosong. Yang keempat yaitu tetrodotoksin atau TTX. Menurut Pratama DKK 2014, racun tetrodotoksin merupakan sejenis neurotoksin dan belum ada penawar racunnya. Racun ini bersifat stabil terhadap panas, tidak stabil pada pH di atas 8 atau di bawah 3, bukan termasuk protein, larut dalam air, tidak berbau, dan tidak berwarna. Menurut Desawati 2014, TTX merupakan alat pertahanan diri dari serangan predator. TTX adalah senyawa beracun yang menyerang sistem syaraf. Bahan pangan yang mengandung tetrodotoksin diantaranya ikan buntal, ditemukan pada hati, gallbladder, usus, ovarium, telur, dan kulit. Kemudian pada gurita cincin biru, pada ikan gulbis, pada siput, pada kepiting, dan pada katak. Gejala keracunan TTX biasanya muncul setelah 20 menit sampai 3 jam setelah mengkonsumsi ikan buntal. Apabila korban tidak bisa bernapas akibat lumpuhnya sistem pernapasan, maka kematian dapat terjadi dalam 4 sampai 6 jam setelah menelan racun TTX. Gejalanya yaitu mati rasa di area mulut, produksi ludah meningkat, mual, muntah, berkeringat hebat, sakit perut, pusing, dan sulit menelan. Cara mencegah keracunan TTX yaitu sebenarnya TTX tidak hilang meski dibekukan atau dipanaskan. Proses pembekuan dan pencairan ikan yang mengandung TTX sebelum diolah justru dapat membuat racun menyebar ke daging ikan. Menurut Trimirasti 2020, untuk mengolah ikan yang mengandung TTX dibutuhkan koki yang sangat ahli dalam membersihkan dan mengolah hewan laut supaya tetap aman untuk dikonsumsi.
Yang kelima, solanin. Solanin adalah racun kelompok glikoalkaloid. Solanin merupakan metabolit sekunder yang digunakan tumbuhan untuk mempertahankan diri dari herbivora. Solanin ini muncul alami pada bagian tumbuhan manapun, termasuk buah dan umbi. Solanin biasanya terdapat pada permukaan dan daging kentang yang berwarna hijau, bertunas, dan secara fisik telah rusak atau membusuk. Menurut Anwar di KK 1994, solanin yang berada dalam konsentrasi tinggi pada kentang yang berwarna kehijauan merupakan racun yang berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Menurut Yani 2018, racun solanin dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi sebanyak 3-6 mg per kilogram berat badan. Gejala keracunan solanin yaitu rasa seperti terbakar di area mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Cara mencegah keracunan solanin yaitu, menurut Noho 2018, dengan melakukan pengupasan dapat mengurangi sebagian besar kadar solanin. Menurut Yani 2018, racun solanin dapat hilang dengan mengolah kentang dengan cara digoreng pada suhu 170 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu kentang disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan gelap untuk mencegah fotosintesis. Yang keenam, asam oksalat. Asam oksalat dapat berikatan dengan mineral di dalam tumbuhan, membentuk senyawa yang disebut oksalat. Menurut Wahab 1999, asam oksalat kebanyakan berasal dari oksidasi asam glioksilat dan sebagian kecil dari oksidasi asam askorbat. Asam oksalat tidak dapat dimetabolisme lebih lanjut oleh tubuh manusia dan diekspresikan dalam urin sebagai oksalat. Menurut BPOM 2006, makanan yang mengandung oksalat tinggi yaitu ubi bit, bayam, belimbing, bubuk kokoa, ubi jalar, kacang tanah, teh, dan rubab. Sedangkan menurut Chandra 2011, makanan yang mengandung oksalat tinggi yaitu kacang-kacangan, contohnya kacang mete, kacang almond, kedelai, kemudian berries, contohnya blueberry, blackberry, strawberry, raspberry, kemudian sayuran, contohnya kacang buncis, labu siam, seledri, kemudian buah, contohnya kiwi, anggur. Menurut Chandra 2011, apabila batu oksalat berikatan dengan kalsium, maka 80% dapat menyebabkan batu ginjal. Gejala keracunan oksalat yaitu kram, sakit kepala, muntah, mual. Cara mencegah keracunan asam oksalat. Menurut Chandra 2011, memasak bahan pangan dengan air sampai mendidih hanya mengurangi 10% sampai 15% kandungan oksalat. Menurut Widari dan Rasmito 2018, kalsium oksalat dapat dihilangkan dengan cara perendaman dengan NaCl 80% pada perebusan 80 derajat Celcius selama 25 menit. Menurut Widari dan Rasmito 2018, kalsium oksalat dapat dihilangkan dengan metode gabungan perendaman garam gosrok dan abu. Salmonella. Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratifus, dan keracunan makanan. Salmonellosis adalah penyakit akibat infeksi bakteri Salmonella pada saluran usus. Penyakit Salmonellosis ini merupakan penyakit yang umum terjadi. Penyakit ini dapat menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Salmonellosis disebabkan oleh bakteri Salmonella. Salmonellosis terjadi karena bakteri Salmonella yang terdapat pada makanan dan minuman yang tercemar masuk ke dalam saluran cerna dan menginfeksi usus, sehingga menyebabkan berbagai gejala-gejala terkait pencernaan. Salmonellosis juga dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain yang terkena penyakit Salmonellosis. Gejala mulai timbul 8-72 jam setelah bakteri masuk dan menginfeksi usus. Pada umumnya gejala biasanya terjadi selama 4-7 hari. Keracunan Salmonella. Keracunan yang ditimbulkan oleh Salmonella adalah Salmonella typhi atau STP. Merupakan kuman patogen penyebab demam tifoid, yaitu suatu penyakit infeksi sistemik dengan gambaran demam yang berlangsung lama. Adanya bakteremia disertai inflamasi yang dapat merusak usus dan organ-organ hati. Demam tifoid merupakan penyakit menular yang tersebar di seluruh dunia dan sampai sekarang masih menjadi masalah kesehatan terbesar di negara sedang berkembang dan tropis seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Gejala keracunan Salmonella. Orang yang terinfeksi oleh bakteri Salmonella dapat mengalami gejala-gejala antara lain diare, mual, dan muntah, demam dan menggigil, kram perut, sakit kepala, dan yang terakhir terdapat darah dalam tinja atau toksin yang sangat fatal dan telah dikenal sebagai penyebab kanker hati. Di samping itu, aflatoxin juga dapat menimbulkan gangguan penting lain. Terdapat 4 jenis aflatoxin yaitu B1, B2, G1, dan G2. Aflatoxin G1 merupakan karsinogen yang paling potensial. Paparan kronis aflatoxin menyebabkan terjadinya penurunan imunitas dan terganggunya metabolisme protein dan berbagai mikronutrien yang penting bagi kesehatan. Aflatoxin adalah suatu mikrotoxin yang merupakan metaboloid hasil jamur Aspergillus flavus dan A. paraticus. Aflatoxin merupakan kontaminan yang paling sering dijumpai pada hasil panen, pertanian, serta bahan makan pokok di banyak negara berkembang sehingga mengancam keamanan pangan. Toksin yang dikeluarkan oleh jamur ini dapat dijumpai selama masa produksi bahan pangan, pada waktu panen, pada saat penyimpanan, dan proses pembuatan makanan. Keracunan aflatoxin memicu kanker dan kerusakan genetika. Aflatoxin bersifat memicu kanker atau karsinogenetik dan merusak kode genetika. Konsumsi makanan yang mengandung aflatoxin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker hati dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan janin pada ibu hamil. Pencegahannya, hindari konsumsi makanan yang sudah jamuran. Contoh, aflatoxin di Indonesia juga pernah didapati pada serum manusia baik
pada penderita hepatitis maupun tidak. Tentunya kita harus waspada pada jenis vaksin tersebut karena selain terdapat pada kacang-kacangan seperti kacang tanah, jagung, beras kedelai, gandum, rempah-rempah, dan sebagainya, aflatoksin juga terdapat pada daging-dagingan dan produk olahannya, daging ayam, sapi, babi, serta susu. Aflatoksin dapat hidup secara alamiah di alam maupun karena proses penyimpanan yang kurang baik. Tridium botulinum adalah bakteri ankleopuik yang menyebabkan botulisme. Ini organisme gram positif berbentuk batang, motil, dan memiliki spora yang sangat tahan terhadap sejumlah tekanan lingkungan seperti panas, asam tinggi, dan dapat menjadi aktif dalam asam rendah, pH lebih dari 4,6, serta kelembapan lingkungan tinggi dengan suhu berkisaran antara 3 derajat Celcius untuk 43 derajat Celcius hingga 43 derajat Celcius dalam kurung 38 Fahrenheit sampai 110 derajat Fahrenheit. Botulisme disebabkan karena bakteri Clostridium botulinum, yaitu bakteri anaerobik gram positif yang berbentuk batang spora. Bakteri ini tahan terhadap sejumlah tekanan lingkungan seperti panas, asam tinggi, dan dapat menjadi aktif dalam asam rendah atau pH lebih dari 4 dan 6. Toksin botulinum memiliki berbagai tipe A, B, E, dan F, menyebabkan gangguan pada manusia, sedangkan toksin tipe A, B, E, dan E menyebabkan penyakit yang disebar melalui makanan. Dengan tipe E spesifik untuk produksi ikan. Gejala botulisme yaitu gangguan penglihatan, ketidakmampuan menelan, kesulitan berbicara, tanda-tanda paralisis, kejang, lemah, lumpuh otot berjalan progresif, paralisis otot pernapasan, henti jantung, mulut kering, otot wajah lemah, gangguan penglihatan, kelopak mata terkulai, sesak nafas, mual dan muntah, kram perut, lumpuh. Pencegahan botulisme dapat dilakukan dengan memasak makanan dengan baik pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Dengan melakukan hal ini, maka Anda sudah mencegah terjadinya botulisme yang disebarkan melalui makanan. Makanan kaleng yang sudah rusak harus dibuang. Perhatikan makanan kaleng yang Anda makan. Hindari kaleng yang sudah rusak atau menggembung. Cucilah tangan Anda setiap Anda memegang makanan atau berkontak dengan orang yang menderita botulinum. Contoh, foodborne botulisme. Botulisme jenis ini terjadi akibat konsumsi makanan kalengan rendah asam yang tidak dikemas dengan baik itu sayuran, buah-buahan maupun ikan dan daging. Bakteri C. botulinum yang ada di dalam makanan kemasan tersebut dapat mengganggu fungsi saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Penicillin atau penicillium. Apa itu penicillin atau penicillium? Penicillium merupakan golongan antibiotik B-lactam yang memiliki nilai komersial tinggi karena digunakan secara luas untuk memproduksi antibiotik semi-sintetik lain, amoxicillin atau ampicillin, serta mempunyai kemampuan mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Reaksi efek samping yang sering terjadi adalah kurang dari 1% pasien diare, urtikaria, nausea, dan superinfeksi dari kandidiasis. Efek yang jarang 0,1-1% pasien adalah demam, muntah, dermatitis, angioedemia, atau colitis pseudomembranosus. Kalau alergi terhadap antibiotik beta-lactam dapat terjadi pada 10% pasien. 0,01% dapat menderita anafilaxis. Senyawa beracun oleh residu pencemaran, yaitu senyawa yang masuk dalam tubuh yang disebabkan oleh pencemaran logam berat berupa timbal, tembaga, kadmium, arsen, dan merkuri. Yang pertama ada timbal. Apa itu timbal? Timbal disebut juga dengan timah hitam. Dalam bahasa ilmiahnya disebut plumbun, dan logam ini disimbolkan dengan Pb. Logam ini termasuk dalam kelompok logam-logam golongan 4A pada tabel periodik. Unsur kimia mempunyai nomor atom 82 dengan bobot atom 207,2. Sifat-sifat logam timbal yaitu yang pertama merupakan logam yang lunak sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau tangan. Yang kedua merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi sehingga timbal sering digunakan bahan coating. Yang ketiga mempunyai titik lebur yang rendah hanya 327,5 derajat Celcius. Yang keempat mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa kecuali emas dan merkuri. Yang kelima merupakan penghantar listrik yang tidak baik. Selanjutnya keracunan timbal. Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam Pb dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut dalam tubuh. Proses masuknya Pb ke dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur yaitu melalui makanan dan minuman, udara, dan pembesaran atau penetrasi pada selaput atau lapisan kulit. Selanjutnya ada gejala keracunan timbal atau Pb. Gejalanya yaitu gejala ringan yaitu berupa gangguan tidur atau insomnia. Gejala keracunan akut ringan yaitu berupa menurunnya tekanan darah dan menurunnya berat badan. Selanjutnya, keracunan timbal akut yang cukup berat dapat menyebabkan koma bahkan kematian. Tembaga atau Cu. Apa itu tembaga? Tembaga dengan nama kimia kuprum dilambangkan dengan Cu. Unsur logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Dalam tabel periodik unsur-unsur kimia, tembaga menempati posisi dengan nomor atom 29 dan bobot atom 63,546. Tembaga salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, kurang dari 100 mg per hari, sehingga tergolong ke dalam mikromineral. Namun, apabila berada dalam tubuh dalam jumlah yang melampaui batas, tembaga akan menjadi racun bagi tubuh. Sifat-sifat logam tembaga. Yang pertama, tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan. Yang kedua, unsur ini mudah dibentuk karena lunak. Yang ketiga, bersifat sebagai konduktor panas dan listrik. Yang keempat, tembaga bersifat keras bila tidak murni. Keracunan tembaga dapat menyebabkan kerusakan ginjal, menghambat pembentukan air kemih, menyebabkan anemia karena pecahnya sel-sel darah merah, menyebabkan tremor, sakit kepala, sulit berbicara, dan sirosis. Selanjutnya, kadmium atau CD. Apa itu kadmium? Kadmium adalah logam berat yang sangat beracun. Secara umum, kadmium dapat ditemukan pada tanah, bebatuan, batu bara, serta pada pupuk bermineral. Dalam kehidupan sehari-hari, kadmium biasa digunakan dalam baterai, cat, pelapis logam, serta plastik. Sifat-sifat logam kadmium yaitu yang pertama merupakan logam yang bersifat lentur dan tahan terhadap tekanan. Yang kedua mempunyai titik lebur rendah dan dapat dimanfaatkan untuk mencampur logam lain seperti nikel, besi, dan perak. Yang ketiga, senyawa kadmium juga digunakan bahan kimia yaitu untuk bahan fotografi, pembuatan TV, tabung, cat, dan kembang api. Keracunan kadmium
disebabkan dari berbagai macam produk atau bahan dapat tercemar oleh kadmium. Salah satunya adalah sayuran. Sayuran yang ditanam di daerah yang mengandung cemaran logam kadmium karena di lokasi itu sayuran yang ditanam banyak menggunakan pupuk dan pestisida dalam proses budidayanya. Kadmium dapat masuk ke dalam sayuran melalui penyerapan pada permukaan sayuran. Penyerapan logam kadmium tersebut dapat berasal dari pupuk maupun pestisida sehingga akan terserap selama proses pertumbuhannya. Keracunan kadmium dapat menyebabkan gejala mual, muntah, diare, kram otot, anemia, dan dermatitis. Arsen merupakan bahan kimia yang bersifat metaloid beracun yang ada dalam berbagai bentuk organik dan anorganik di alam. Sifat logam arsen yaitu yang pertama memiliki sifat sangat beracun, dapat merusak lingkungan. Yang kedua, arsen inorganik dapat larut dalam air atau berbentuk gas. Yang ketiga, secara alami dihasilkan dari letusan gunung vulkanik. Yang keempat, banyak ditemukan di dalam air dan tanah. Yang kelima, arsen terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tereduksi terbentuk dalam kondisi anaerobik atau arsenit, dan yang kedua yaitu terjadi pada kondisi aerobik atau arsenat. Keracunan arsen disebabkan oleh yaitu perokok, khususnya rokok dari tanaman tembakau yang tercemar arsenik. Yang kedua yaitu mengkonsumsi minuman dan makanan yang tercemar arsenik. Yang ketiga, menghirup udara yang tercemar arsenik di lingkungan pertambangan pengguna arsenik. Keracunan arsen dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, kram otot, munculnya garis-garis putih pada kuku, dan penurunan fungsi hati dan ginjal, serta penurunan syaraf sensorik dan motorik. Selanjutnya yaitu merkuri atau Hg. Apa itu merkuri? Merkuri adalah logam yang ada secara alami, merupakan satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Biasanya merkuri digunakan untuk zat pewarna dan bahan kosmetik seperti pewarna bibir, krim untuk wajah. Sifat-sifat logam dari merkuri yaitu pada suhu kamar berwujud cair, berwarna putih keperakan atau putih keabu-abuan, tidak berbau dan mengkilap. Logam Hg dapat berada pada berbagai senyawa. Bila digabung dengan klor, belerang atau oksigen, merkuri akan membentuk garam yang biasanya berwujud padatan putih. Keracunan merkuri atau Hg dapat menyebabkan terganggunya fungsi ginjal dan hati. Pada wanita hamil dapat menyebabkan kerusakan otak. Keracunan merkuri disebabkan oleh pengkonsumsian makanan yang telah tercemar oleh merkuri organik industri. Contoh, kegiatan industri mungkin juga dapat terjadi pada usaha pertambangan logam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.